Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tentang kuota haji 2025? Ini ada sebuah informasi yang sungguh menyenangkan meskipun semuanya by proses, yaitu soal kuota tambahan haji 2025. Pak Menteri Agama kalau mampu mungkin bisa peroleh. Ini sebuah judul yang ada di Detik dan kita nanti bahas terkait dengan kuota tambahan ini. Jakarta, wacana pengajuan kuota haji tambahan untuk musim haji 2025 sempat muncul. Hal ini dinilai menjadi upaya mengurai antrian jamaah haji Indonesia. Bagaimana kata Menteri Agama RI? Ini sebuah pertanyaan karena memang kalau kita berbicara antrian di Indonesia sangat panjang, apalagi semakin lama semakin panjang. Ini bisa dibuatkan solusi jika kuota tambahan haji 2025 ada progresnya. Menteri Agama Menak Prof. Nasaruddin Umar mengatakan pihaknya belum sempat membahas tentang kuota tambahan haji 2025 dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi dalam pertemuan mereka beberapa waktu lalu. Menurutnya justru sumber krusial pelaksanaan haji 2024 terletak pada tambahan kuota. Jadi pada beberapa konten sebelumnya disampaikan atau kami sampaikan Pak Menteri Agama sudah bertemu dengan Menteri Agama yang mengurusi haji di Arab Saudi, tetapi belum berbicara kuota tambahan, masih berbicara tentang bagaimana info rencana jalan makan jatah makan jamaah haji 2025 yang beliau menyampaikan, lebih khusus adalah Dirjen Haji menyampaikan akan ada lebih, maksudnya total di cover oleh negara dengan BPIH yang ada. Begitu juga sebelumnya juga kita menyampaikan tentang bagaimana ada 3 info yang perlu diketahui, ataupun juga penerbangan haji pertama 2 Mei 2025, tentunya 1 Mei sudah masuk semuanya, sehingga informasi itu sebagai awalan dan BPIH pun masih menunggu dari DPR RI. Kita lanjutkan terkait dengan tambahan kuota yang disampaikan Pak Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar. Intinya bahwa Pak Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi belum detail berbincang dengan Pak Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar untuk penambahan kuota. Tetapi para calon jamaah haji 2025 tidak usah takut. Insya Allah yang sudah terdaftar sesuai dengan schedule tetap berangkat. Kemungkinan besar ada tambahan, tetapi memang semuanya masih menunggu. Karena sudah saya pelajari, kata Pak Menteri Agama, sumber krusial pelaksanaan haji tahun lalu adalah kuota tambahan itu. Kata Pak Menak dalam acara BPKH Annual Meeting dan Banking Award 2024. Jadi apa informasi ini? Maksudnya kuota tambahan haji 2025 ini oleh Pak Menteri Agama sudah disampaikan pada acara BPKH Annual Meeting, sehingga ini tidak boleh dibiarkan, bahkan harus diupayakan untuk bertemu lagi Bapak Menteri bagian Haji dan Umroh Arab Saudi. Prof. Nasaruddin, Pak Menteri Agama, menjelaskan penting bagi Indonesia untuk memastikan persiapan mengurus lebih banyak jamaah ke Tanah Suci. Meski kuota tambahan haji dapat mengurai antrian jamaah Republik Indonesia. Keterbatasan area Saudi berbanding terbalik dengan semakin bertambahnya populasi,
Muslim di dunia, dan salah satunya adalah di Indonesia. Memang harus diakui bahwa umat Muslim sedunia itu bertambah banyak. Di Indonesia pun bertambah banyak. Yang bersemangat haji bertambah. Dahulu kalau sebelum tahun 2025, kalau mau berangkat haji, daftar tanpa menunggu bertahun-tahun langsung berangkat. Tetapi sesudah 2005 ya, mohon maaf, bukan 2025, sebelum 2005 daftar langsung berangkat. Tetapi pada pasca 2005 sampai sekarang antrinya berpanjang ria. Ya, di satu sisi kita harus bersyukur karena memang kita harus menata niat untuk menuju panggilan Allah sebagai tamu Allah. Meskipun di sisi yang lain bahwa kok lama ya, tetapi sekali lagi kalau disyukuri sekitar 25-30 tahun itu tidak lama, dan bahkan kita lebih siap, tidak cukup materi ya, mental pun siap. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan manistata'a ilaihi sabila. Jadi haji itu diperuntukkan kepada umat muslim yang manistata'a, yang mempunyai istito'ah untuk melaksanakan perjalanan. Nah, istito'ah di sini diartikan satu, siap tentang pembiayaan. Jadi tidak ada masalah tentang berapa BP atau kalau dalam bahasa dahulu itu ongkos naik hajinya, itu tidak ada masalah. Jadi tidak ada terkait dengan BP, tidak ada masalah. Yang kedua, tentunya tentang kesehatan juga tidak ada masalah. Nah, di dalam kesehatan itu semakin misalkan lama, ya semakin fisiknya disiapkan untuk bagaimana menyiapkan fisik melakukan berbagai amalan ibadah haji yang ada. Lebih khusus ketika terasa bagaimana ketika ke Jamarot, ke Musdalifah, di Arafah, dan lain sebagainya. Seandainya Mina tak terbatas, Arafah tak terbatas, sekitar Ka'bah tak terbatas, dan bandara tak terbatas, kita mungkin tidak perlu berkumpul di sini malam ini, kata Pak Menteri Agama. Ini adalah yang disampaikan di forum BPKH tadi, yang dalam bahasanya itu di forum Annual Meeting dan Banking Award 2024. Maka ini tidak perlu bertemu, tidak perlu menjelaskan tentang kuota, karena semuanya di sono siap. Nggak tahunya perlu dipahami, Mina itu terbatas, Arafah itu terbatas. Begitu juga terkait dengan luasnya bandara, penerbangan tentunya juga tidak setiap detik. Meskipun semakin panjang, semakin lama semakin disempurnakan. Data terakhir 2024, populasi muslim dunia sudah 2,2 miliar. Tidak ada agama yang paling pesat perkembangannya, jumlah umatnya selain Islam, tambah Pak Profesor Nazaruddin. Ini kan coba 2,2 miliar. Di satu sisi kita harus bersyukur, alhamdulillah umat muslim begitu pesat perkembangannya. Kalau kita melihat pada waktu Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu pertama, hanya 4 orang yang yakin risalah kenabian. Risalah Islam itu hanya 4. Masih ingat? Ayo, masih ingat? Waktu itu ada sang istri tercinta Khadijah, ada Abu Bakar, ada siapa lagi yang anak-anak? Ali bin Abi Thalib. Jadi tidak mudah pada awal itu menjelaskan
menyampaikan tentang Islam itu. Sekarang sudah 2,2 miliar. Alhamdulillah. Itu syukur kepada Allah bahwa Muslim Islam semakin berkembang. Yang menjadi Muslim semakin banyak. Tetapi di sisi yang lain berakibat kepada jumlah yang melaksanakan ibadah haji tentunya juga semakin banyak, padahal berbagai tempat untuk ibadah mulai Masjidil Haram sampai Musdalifah itu tidak bertambah luas, bahkan bisa bertambah sempit. Misalkan ya, kalau dahulu itu Musdalifah itu, kalau saya haji pada 2015 itu luas, hanya memang toiletnya tidak sebanyak seperti sekarang. Sekarang pada haji 2024 sebetulnya tanah tentang Musdalifah itu sama dengan 2015. Perbedaannya ada 2 hektar yang digunakan untuk penambahan toilet. Ya, digunakan untuk bagaimana para jamaah dimudahkan dalam proses pelaksanaan ibadah haji, baik di Musdalifah ataupun Arafah dan lain sebagainya. Kalau kita melihat Masjidil Haram, memang ada perbedaan. Misalkan tahun 70 dengan sekarang lebih luas lagi. Hotel-hotel juga semakin banyak, tetapi sekali lagi jamaah juga semakin banyak. Panjangnya masa antrian jamaah haji Indonesia menjadi konsekuensi logis dari keterbatasan tempat di Arab Saudi. Pada musim haji 2024 Indonesia mendapat 221.000 kuota jamaah plus 20.000 kuota tambahan. Ini yang kuota tambahan ini yang masih ingat kan, kemarin ada tambahan untuk haji biasa, reguler dengan haji plus. Meskipun pada waktu itu selanjutnya menjadi masalah. Semoga aja seandainya nanti ada tambahan itu tidak menjadi masalah, karena untuk kebaikan. Tapi jangan sampai elit misalkan menjadikan ini sebagai alasan untuk bla 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 bla. Memang 221.000 kuota jamaah 2024 itu sesuatu, dan 20.000 kuota tambahan itu juga sesuatu. Kita menunggu saja nanti bagaimana komunikasi Prof. Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi. Semoga ya minimal sama atau bahkan ada tambahan. 221.000 plus 20.000 kalau berpijak pada 2024. Kalau kita mampu carikan jalan keluar agar tidak terjadi persoalan teknis dan prinsip, maka mungkin lebih dari itu kita bisa peroleh lebih. Jadi kalau melihat antusiasme jamaah haji 221.000 seperti dahulu, maka selalu kurang. Bukan kurang sepertinya selalu kurang, bukan, memang bersemangat untuk menjadi tamu Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Para jamaah, calon tamu Allah, itulah informasi tentang soal kuota tambahan haji 2025 yang mana Prof. Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama sudah merencanakan untuk berkomunikasi lebih mendalam dengan Pak Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, karena semangat Muslim Indonesia bahkan dunia itu bertambah, bukan untuk sesuatu yang negatif. Penambahan yang ada itu untuk jalan keluar. Semakin tahun calon jamaah haji Indonesia semakin banyak. Semoga saja apa yang disampaikan
Prof. Nasaruddin Umar, Pak Menteri Agama, itu bisa kenyataan sehingga para calon tamu Allah yang melihat konten ini bisa berangkat dengan jalan yang lancar dengan keridhaan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.